Sepeninggal Boy, saya merasakan hidup segan mati pun tak mau. Begitulah hari-hari saya yang penuh kehampaan. Namun saya pun berpikir keras, tidak mungkin saya harus hidup terus dalam bayang-bayang Boy. Sedikit demi sedikit, saya berusaha melupakan Boy, meski sangatlah sulit. Karena semakin saya melupakan, bayang-bayang Boy semakin ada. Saya pun harus tersiksa manakala saya melihat orang yang fisiknya mirip dengan Boy, walaupun tak 100% sama. Ya Tuhan, tolong saya. Saya tidak sanggup lagi menjalani hidup ini kalau begini caranya. Begitulah terkadang jerit hati ini ketika tersiksa akan bayangan Boy. Berbagai cara saya lakukan untuk mengubur kenangan mendiang Boy. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai sedikit mampu menetralisir beban batin saya. Namun, saya jadi semakin menyukai kesendirian dan berusaha menjauhi pergaulan. Sepulang sekolah, saya tak pernah bermain. Tapi sesekali memang saya pergi keluar rumah, tapi itu untuk belajar di rumah teman. Salah satu cara yang saya miliki adalah belajar dan belajar. Cara lain, saya pun mencoba aktif dalam kegiatan sekolah dengan mengikuti ekstrakurikuler dalam organisasi OSIS kala itu. Dan bahkan, saya dipercaya menjadi wakil ketua OSIS. Begitulah hidup saya saat itu, mengisinya dengan kesibukan dan sedikit hiburan, agar tidak terpaku akan kisah lama yang membuat saya stuck pada Boy. Alhamdulillah, saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Tak ada halangan dari manapun dan dari siapapun. Saya pun mampu menutup kelas 2 dengan kembali meraih prestasi yang memuaskan. Namun, sikap saya semakin tertutup. Semua rahasia dan jalan hidup saya di masa lalu saya kubur dalam-dalam, termasuk kisah cinta saya dengan Boy. Seiring berjalannya waktu pula, pikiran dan kedewasaan saya ini semakin berkembang. Saya ingin mengubah paradigma yang sudah terlanjur melekat pada diri saya. Saya tidak mau lagi terjebak dalam cinta semu sesama jenis. Saya bertekad sekuat tenaga ingin menunjukkan pada dunia kalau saya mampu bertahan pada rasa yang menyimpang ini. Ya, walaupun jalan yang saya tempuh pun sangatlah tidak mudah. Liku hidup kadang saya harus lalui. Saya pun harus berjalan terseok manakala godaan menghadang. Perang batin masih terus terjadi setiap kali saya dekat dengan teman sesama lelaki. Namun, saya teguh pada niat hati untuk mencoba terus bertahan. Satu ketika, ada yang mencoba mendekati saya. Lelaki dari sekolah lain. Dan dia bilang mau berteman dengan saya. Semula saya bersikap biasa-biasa saja padanya. Buat saya, jika ingin menjadi teman, pasti saya akan melayaninya dengan baik. Karena saya menyukai persahabatan. Tapi semakin lama saya melihat keganjilan dari pertemanan kami. Entah itu timbul dari perasaan saya
atau juga dari sikap dia yang menjurus pada sesuatu dalam tanda kutip yang dulu pernah saya alami. Maka saya pun mulai menghindarinya. Saya tidak mau kejadian masa lalu terulang lagi. Di lain waktu, ada pula seorang teman dari teman perempuan di sekolah saya yang menurut kacamata pikiran menyimpang saya, dia cukuplah memiliki paras yang tampan dan sangat baik hati. Dia datang dan menawarkan persahabatan kepada saya. Saya pun menerimanya dengan sangat lapang. Awalnya dia mencurahkan isi hatinya, semua kegalauan, dan dia merasa tersiksa dengan keganjilan yang dia rasakan. Banyak wanita yang ingin jadi pacarnya, namun dia tak memiliki hasrat, dan dia meminta saya menjadi sahabat sejatinya, karena dia yakin saya tahu apa yang dia rasakan. Saya pun mengiyakan dan mencoba mengenalnya lebih jauh, tetap dengan tekad tidak melebihi dari persahabatan. Namun semakin lama saya mengenalnya, ternyata dia memiliki sifat yang lain di mulut dan lain di hati. Lain dalam tampilan, lain pula kelakuannya. Di sekolah dia anak yang sangat rapih, bertutur kata sopan, tampak begitu baik. Namun, pada kenyataannya, dia adalah anak yang sangat liar ketika di luaran. Dia terbiasa mabuk-mabukan. Kesukaannya pergi ke diskotik. Dan ternyata, saya mengetahui juga dia adalah pecandu obat-obatan terlarang. Setiap kali saya mencoba mengingatkan dia hanya menjawab dengan enteng. Saya begini karena ingin menjadi laki-laki seutuhnya seperti laki-laki normal. Ya, saya maklumi. Akhirnya, saya pun tidak tahan. Walaupun dengan perasaan hancur dan sangat berat, saya mencoba menjauhinya sedikit demi sedikit. Saya sering menolak ajakannya. Saya berusaha menghindarinya dan bersembunyi jika dia ingin bertemu saya. Dan alhamdulillah, lama-kelamaan dia pun menjauhi dan tak menemui saya lagi karena mungkin dia bosan saya selalu menghindarinya. Meski saya bersikap seperti itu, saya tetaplah seperti dulu. Saya masih tetap tertarik kepada laki-laki. Namun alhamdulillah, walaupun godaan begitu besar dan jalan begitu luas untuk terjerumus, Allah masih menyayangi saya. Allah masih menyelamatkan saya dengan menyisipkan sedikit rasa bahwa itu salah, dan saya masih memiliki rasa malu ketika saya terusik akan melakukan dosa percintaan sejenis seperti dulu. Saya masih trauma akan hancurnya hati ketika kehilangan cinta, dan saya sadari itu adalah kasih sayang Allah untuk saya. Terkadang saya hanya bisa melampiaskannya lewat tangis, meratapi nasib ini dan terus bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami semua ini? Sampai kapan saya harus tersiksa perasaan seperti ini? Hanya keresahan dan kegelisahan yang menjawabnya. Setiap kali muncul perasaan itu, saya berjuang keras untuk menumbuk halus, sampai akhirnya tidak ada lagi cinta untuk laki-laki. Perasaan tersiksa saya terkadang sirna dengan sendirinya, manakala saya membenamkan diri dengan belajar. Tapi, sepertinya selama saya masih bernapas,
godaan selalu datang silih berganti. Ada satu laki-laki lagi yang lain dari sekolah yang lain juga. Dia begitu bandel dan tak segan melakukan hal konyol untuk meminta rasa cinta dari saya. Walaupun saya berusaha menolak dan menjauhi dia dengan baik-baik. Tapi dia bahkan berani berlutut di hadapan saya, juga sebagian teman-teman saya yang barengan saat itu. Dia pun tak segan mengatakan I love you. Sungguh gila memang. Tak hanya itu, dia pun menulis surat cinta di atas kertas berwarna pink dengan tulisan tinta biru, yang isinya sungguh menggelikan. Ray, rembulan dan purnama kalah oleh semua kecantikan wajahmu. Sengatan mentari tak sepanas hatiku jika dekat denganmu. Bibirmu merah bak delima alami yang ranu. Matamu saya suka tatapannya. Sudikah kamu jadi pengisi hati kosongku? Sudikah kamu jadi peri adilku? Jawabanmu aku tunggu selalu. Love you. Dari penyamun di padang pasir. Membaca suratnya itu membuat perut saya ini mual dan seperti ingin muntah. Dan tentu saja saya tidak pernah membalas surat cintanya. Saya bahkan menghindari dia setiap kali nangkring di depan sekolah menunggu saya. Apakah saya sudah tak lagi memiliki rasa terhadap lelaki? Ataukah saya bersikap sombong karena begitu banyak yang suka akan saya? Tidak sama sekali. Saya hanya ingin menguatkan tekad hati untuk tidak membuka peluang kembali terperosok pada jurang kenistaan cinta sejenis. Itu saja. Memasuki kelas 2 SMK, saya merasa senang dan puas dengan prestasi di sekolah. Karena dengan prestasi ini, saya bisa mendapat beasiswa dari pemerintah dan mendapatkan keringanan untuk membayar iuran sekolah. Hal itu tentu membuat keluarga sangat senang dan bangga, karena setidaknya dapat meringankan beban ekonomi mereka. Saya juga disukai teman-teman dan guru-guru di sekolah. Saya bersyukur dengan karunia ini. Namun, saya harus terus berjuang melawan perasaan yang selalu menyimpang ini. Godaan silih berganti datang menghampiri kehidupan ini. Jalan untuk terjerumus selalu terbuka, dan saya terus berjuang menghindarinya. Apalagi ketika saya teringat kenangan dengan Boy, kenangan manis sesaat, berganti pahit saat harus kehilangan dirinya. Hanya cincinnya yang kini menjadi saksi kisah cinta kami, dan saya masih menyimpannya. Saya terus berjuang di tengah gejolak batin yang berperan ganda. Saya sering merasa terbentur dalam keadaan yang sulit yang tidak bisa saya hindari. Sehingga kadang muncul rasa putus asa dan resah menghadapi kenyataan. Saya merasa tak berdaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya bisa, saya mencoba menjalani semua ini apa adanya. Memang secara fisik, saya mulai berubah. Tubuh saya mulai berotot, bagian wajah mulai ditumbuhi jambang dan bulu kumis. Terkadang, saya justru merasa risih dengan perubahan ini. Tapi, saya mencoba menyesuaikannya. Ada teman yang bilang, kalau saya makin ganteng dengan penampilan baru saya ini. Sayangnya,
Itu semua tidak mengubah hati ini. Saya tetap ingin dicintai dan mencintai laki-laki. Dalam melewati masa-masa sulit seperti ini, saya hanya ditemani buku diary. Di buku inilah saya curahkan segala isi hati ini. Saya tumpahkan segala keluh kesah yang mengganjal di benak ini. Berikut adalah beberapa puisi yang saya tulis di buku diary saya. Di simpang jalan, termangu aku di ujung sepi, terpaku merenungi diri. Entah di mana, entah kemana, ku harus tentukan arah jalanku. Ya, di simpang jalan yang ku hadapi, ku tak tahu arah mana untuk menepi. Kanan dan kiri tetap tak berarti. Aku gelisah dan serba salah. Jika ku pilih kanan, hatiku tak berkenan. Jika ku pilih kiri, batinku tak memberi. Langkahku terkunci, kalbuku terbelenggu. Setitik bening mutiara terpercik dari sudut nurani. Sesali diri, mengapa ini terjadi? Tak ada petunjuk. Tak kulihat pepatah yang mengayomi ketika ketir berdiri. Langkah mulai goyah oleh serakah. Ambruk aku di persimpangan jalan, dalam mencari jati diri yang sejati. Akhirnya aku akui, aku hidup dalam sanubari yang tak terperi. Puisi kedua berjudul Elegi Dua Pribadi. Asing, ku terasing. Lain, aku memang lain dari yang lain. Tak murni aku hidup dalam ragawi. Tak pernah asli ku hidup dalam badani. Ku sesali mengapa hidupku begini. Pada siapa aku bertanya? Pada siapa aku mencari jawabnya? Tak ada yang bisa membuka. Tak ada yang mampu menyentuh. Tak ada yang mau peduli. Aku hidup dalam dua elegi. Pahit menjadi bagian hidupku. Kelam menjadi selimut malamku. Tak pernah kulihat pelangi. Tak jua kulihat sinaran mentari. Aku terlilit. Aku terbelit. Aku menjerit. Dalam dua pribadi yang hampir tak pernah ku tahu dan tak pernah ku mengerti. Aku hanya sendiri. Aku menyendiri. Puisi ketiga berjudul Kerikil Kehidupan. Debu berbaur tertiup angin. Kelam melebur di heningnya malam. Bergeming asa dan rasaku menatap kalbu. Keluh, pilu, jadi sahabatku. Sepatah kata terngiang, sepotong harapan merebak. Ku terbelenggu nafsu, aku terikat makna amarah. Terkesiap ku dibuyarkan hentakan nada.
mata terpana menatap mutiara. Entah mengapa ku terbuai dibuatnya. Oh, kerikil tajam menghujam di dada. Merana kembali kuraih, asa hilang tanpa bekas. Tanya menyeruak tanpa jawab. Kemana? Di mana? Ku cari sejuta makna. Ku terlena dalam lamunan tanpa rasa. Sadarkan hatiku, ingatkan hatiku dari mimpi yang membawa rugi. Oktober 1998. Meski saya memiliki kecenderungan hati yang menyimpang, tapi alhamdulillah, saya terus berusaha untuk tidak terjerumus ke jurang kenistaan. Sejak saya mulai menyukai kesendirian dalam kamar, saya mengisi hari-hari dengan membaca buku-buku. Dan entah kenapa juga, pada saat-saat seperti ini, muncul keinginan untuk sholat, belajar mengaji, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya sering merasakan ketenangan dalam hati ini setelah menunaikan sholat. Saya berdoa dalam hati, memohon ampunan atas segala hujatan yang dulu pernah saya lontarkan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun padamu. Saya gantungkan diri ini padamu. Hanya Engkaulah yang bisa memberiku petunjuk. Begitulah kadang isi doa saya. Saya sadar diri ini lemah. Hanya kekuatan darinya yang dapat membuat diri ini tegar kembali. Hanya hidayah darinya yang dapat menuntun saya kembali ke jalan yang lurus. Titik cerah mulai saya rasakan. Saya mulai tegar menghadapi segala cemoohan orang. Dan saya mampu menerima diri saya begini adanya. Saya memang sudah begini, dan saya ikhlas menerima kehendak ini. Dengan hati sabar, saya merasakan ketenangan dan kesejukan setiap kali menghadapi hinaan orang. Meski saya pun tetap berusaha dan berdoa agar tidak menjadi bahan hinaan orang. Selain itu, saya terus mempelajari Al-Quran dengan tekun dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan membimbing setiap langkah dan berkenan menerima taubat hambanya yang lemah dan berlumur dosa ini. Tekad saya hanya satu. Saya hanya ingin mengarungi episode baru dalam hidup saya. Semoga Allah menolong saya. Amin.